Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yusuf Pusrandi Lili dengan NPM 121552 01240095. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Kristen Indonesia Maluku dengan NPM 121552 01240095 dari Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Informatika kelas B, mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Baik, di saat ini saya akan membahas kerangka kerja dan paradigma interaksi, dan ada 5 pokok pembahasan yang akan saya bahas, yaitu yang pertama kerangka kerja interaksi, siklus interaksi, ergonomi, prinsip-prinsip ergonomi, dan yang terakhir gaya interaksi. Baik teman-teman, kita akan masuk pada pokok pembahasan yang pertama, yaitu kerangka kerja interaksi. Kerangka kerja interaksi adalah struktur atau paduan yang digunakan untuk memahami dan merancang bagaimana manusia atau pengguna berkomunikasi dengan sistem atau komputer agar proses tersebut berjalan efektif dan efisien. Kerangka ini membantu perancang mengidentifikasi masalah dalam desain dan memastikan sistem memberikan pengalaman pengguna yang menyenangkan. Dan juga ada beberapa komponen utama, yaitu yang pertama pengguna atau user, orang yang menggunakan sistem untuk mencapai tujuan tertentu, dan input data atau instruksi yang diberikan oleh pengguna ke sistem, dan sistem proses internal komputer yang mengolah input, dan terakhir output hasil atau umpan balik yang diberikan sistem kepada pengguna. Pembahasan yang kedua yaitu siklus interaksi. Siklus interaksi adalah proses berulang yang terjadi saat pengguna atau user berinteraksi dengan sistem komputer, mulai mengevaluasi apakah tujuan tersebut tercapai. Dan juga ada beberapa tahapan, yaitu user mempunyai tujuan, dan input memberikan perintah atau klik, dan sistem dia memproses, dan yang terakhir itu output menampilkan hasil dan feedback user yang mengevaluasi berhasil atau tidak. Oke, kita masuk pada pembahasan yang ketiga, yaitu ergonomi. Ergonomi adalah studi tentang desain sistem, perangkat keras, dan lingkungan kerja yang disesuaikan dengan kemampuan serta keterbatasan fisik maupun kognitif manusia. Tujuannya adalah menciptakan interaksi yang aman, nyaman, dan efisien guna meningkatkan produktivitas serta meminimalkan risiko cedera fisik, kelelahan, atau stres. Manfaat penerapan ergonomi. Penerapan prinsip ergonomi yang baik akan menghasilkan kenyamanan, keamanan, meningkatkan produktivitas, serta meningkatkan efisiensi. Pengguna komputer yang ergonomi secara jangka panjang sangat penting untuk mencegah gangguan kesehatan yang serius. Dengan demikian, ergonomi bertujuan menyesuaikan pekerjaan atau teknologi dengan manusia, bukan sebaliknya. Baik, kita masuk pada pembahasan yang keempat, yaitu prinsip-prinsip ergonomi. Prinsip ergonomi dalam IMK atau interaksi manusia dan komputer bertujuan menyelaraskan teknologi dengan karakteristik fisik dan mental manusia. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, sehat, dan efisien, sehingga meningkatkan produktivitas dan mengurangi risiko cedera atau kelelahan seperti computer vision syndrome atau carpal tunnel syndrome. Berikut adalah prinsip-prinsip utama ergonomi dalam IMK. 1. Prinsip fisik dan lingkungan. Berfokus pada kenyamanan tubuh pengguna saat berinteraksi dengan perangkat keras. Bekerja dalam posisi netral, memastikan tulang belakang lurus, leher tegak, dan sendi tidak tertekuk secara ekstrim. Pengaturan ketinggian dan jarak. Layar monitor harus sejajar dengan mata, tidak terlalu tinggi atau rendah, dan jarak yang pas sekitar 40-70 cm untuk menghindari ketegangan leher dan mata. Kemudian postur duduk yang ergonomis. Kursi harus menopang tulang punggung bagian bawah atau lumbar, dan kaki harus menapak di lantai. Mengurangi gerakan berulang menggunakan perangkat input, mouse atau keyboard dengan gerakan seminimal mungkin untuk mencegah cedera otot. Pengaturan pencahayaan dan sudut pandang, menghindari silau pada layar untuk mengurangi kelelahan pada mata atau eye strain. Dan yang terakhir yaitu gaya interaksi. Gaya interaksi adalah cara bagaimana pengguna berkomunikasi dengan sistem komputer. Artinya, ini menjelaskan bagaimana perintah diberikan oleh user dan bagaimana sistem meresponnya. Setiap sistem memiliki gaya interaksi yang berbeda, tergantung dari siapa yang menggunakan dan tujuan sistem tersebut dibuat. Ada juga sistem yang menuntut pengguna mengetik perintah. Ada juga yang cukup dengan klik atau sentuh layar.
Salah satu gaya interaksi adalah penggunaan perintah teks. Pada gaya ini, pengguna harus mengetikkan perintah secara langsung ke sistem. Cara ini biasanya digunakan pada terminal atau command prompt. Gaya ini juga cepat dan fleksibel, tetapi membutuhkan pemahaman yang baik karena penggunaan harus menghafal perintah. Teman-teman, ada 3 referensi yang saya pakai untuk menyelesaikan tugas tersebut.